Salam saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kehidupan kita semua saudaraku. Pada saat ini saya akan mau sharing satu topik yang sangat eh, perlu kita pahami untuk kita bisa melihat siapakah yang telah mengajari kita di dalam hal iman dan membimbing kita dalam hal iman. Dan di sini juga dengan hal tersebut kita bisa melihat hidupnya, apakah dia terpanggil untuk melayani atau memilih untuk melayani dalam kehidupannya, dalam pengajaran, mengajari orang supaya bisa memberitakan Injil di dalam hidupnya saudara. Dan motivasi daripada dua hal tersebut pasti akan berbeda dari hasil buah dan pengalaman hidup dan hidupnya yang dia hasilkan di dalam pelayanannya saudaraku. Di sini banyak yang terpanggil atau memilih menjadi gembala atau pendeta atau pelayanan Tuhan. Di sini akan kita bisa lihat dari hidupnya saudara, dari pengajaran, bahkan dari buah kehidupan dan dampak yang dia hasilkan di dalam pelayanan yang dia hasilkan saudaraku. Jadi apakah dia terpanggil untuk melayani Tuhan karena dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, dan apakah dia memilih untuk menjadi pelayan Tuhan atau jadi gembala pendeta karena memang selain dia memilih, dia juga mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat dia menjadi pemberita Injil di dalam hidupnya saudara. Jadi terkadang banyak juga di dalam orang yang memberitakan firman Tuhan itu dengan motivasi yang sangat beragam-ragam saudara, berbeda. Ya, ada yang memang betul-betul karena memang terpanggil dan dengan kerinduannya untuk memberitakan kebenaran dan melayani Tuhan di dalam hidupnya, dan dengan uh, kerinduannya yang sangat-sangat ingin memberitakan jalan hidup yang benar yang dia alami setelah dia mengalami banyak diubahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Dan begitu juga dengan orang yang terkadang hal-hal ada juga dia memberitakan firman karena untuk mencari pekerjaan, untuk mencari keuntungan, bahkan di dalam pelayanannya pun dia bisa menghasilkan pundi-pundi banyak uang, bahkan memperkaya diri saudara, dan membangun kerajaan bisnisnya di dalam eh, lingkupan pelayanan gembala yang dia layani saudara. Dari hal ini kita bisa melihat ya. Jadi di dalam perjanjian lama ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang memang terpanggil seperti Musa dan begitu juga nabi-nabi yang lain, Elia, Elisa ya, di mana memang dia terpanggil untuk melayani saudara ya. Dia melayani Tuhan dengan segenap jiwa, raga, dan hidup yang dia miliki. Bahkan dia dalam pelayanannya dia betul-betul all out dalam melayani Tuhan, sehingga kehidupannya tidak jarang dia mengalami berbagai ancaman, penderitaan, penganiayaan, bahkan hidupnya betul-betul dia representasikan semua untuk Tuhan saudara. Sehingga banyak hal yang dia lakukan ya, dia tidak eh, tidak segan-segan untuk melakukan hal yang terbaik pada Tuhan saudara. Dan Tuhan berkata dalam hidupnya, dia memberitakan kebenaran, dia memberitakan jalan yang harus dilalui setiap orang yang telah menyimpang dari rencana Tuhan saudara. Sehingga dengan perantara dia memberitakan kebenaran saudara. Dan hal inilah yang mendasari juga di dalam perjanjian baru, di mana Paulus ya dan 11 murid Yesus, di mana mereka memang terpanggil saudara.
ya, dengan melihat hidup Tuhan Yesus, dan mereka telah melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup 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 mereka, dan bagaimana seharusnya mereka menjadi orang yang eh, terpanggil untuk memberitakan kebenaran Injil, memberitakan Tuhan Yesus, sehingga mereka dengan segenap hati, jiwa, raga mereka memberitakan. Dan bahkan di dalam pemberitaan mereka, hidup mereka tidak banyak mendapat ancaman, penderitaan, penganiayaan, bahkan hampir dibunuh, dikejar, saudaraku. Di mana mereka betul-betul memberitakan firman Tuhan secara betul-betul, dan mereka berjuang untuk dengan segenap hati, jiwa, raga mereka memberitakan Injil itu, saudara. Dan hal inilah yang mendasari di mana Paulus juga, ya, orang yang betul-betul dari hal hidupnya yang dulu adalah orang yang bertolak belakang dengan seluruh pengikut Tuhan Yesus, saudara. Dan di saat dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia merasakan kuasa Tuhan dan Roh Kudus melingkupi hidupnya. Bagaimana dia mengetahui isi hati Tuhan dalam hidupnya, dan dia betul-betul all out dalam memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam pelayanannya, saudara. Sehingga tak kadang dia mengalami banyak berbagai ancaman, penderitaan, penghinaan, di penjara, bahkan di dalam kehidupannya dia tidak menikah, saudara, dan tidak menikmati hasil apapun di dalam kehidupannya, membangun tanah, membangun rumah contohnya, atau memiliki hal-hal barang-barang mewah yang lain, saudara. Tapi memang dia betul-betul menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Betul-betul Tuhan yang memakai kehidupannya, saudara. Sehingga dengan perkataannya yang sangat luar biasa, apa yang dulu kuanggap berharga, sebelum aku mengenal dia, semua kuanggap sampah selain melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan hal inilah yang mendasari, dan begitu juga kehidupan orang-orang yang terpanggil yang lainnya. Banyak yang terpanggil, saudara, ya, dan hidupnya betul-betul diubahkan Tuhan, dan hidupnya betul-betul dengan eh, dengan kuasa Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia betul-betul terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus, memberitakan Injil, saudara, ya. Dengan dengan hal tersebut dia merasakan sukacita, saudara. Ya, dia diberitakan Injil, dia beritakan firman Tuhan, dia beritakan Kristus yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi semua orang yang mau dituntunnya, saudara. Jadi terpanggil itu adalah hal yang membuat kita dengan segenap hati, jiwa, raga, dan akal budi kita mau melayani Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil, saudaraku, tanpa pamrih, tanpa imbalan, dan tanpa embel-embel dunia ini, saudara. Sehingga betul-betul memang kesukaan kita hanyalah memberitakan kekekalan, memberitakan Yesus yang membuat kita merasakan sukacita, damai, sejahtera, saudaraku. Tetapi banyak orang yang memilih, ya, tidak kurang lebih banyak orang yang memilih untuk melayani Tuhan, dan dia memilih melayani bahkan dengan dasar dia mau mencari pekerjaan, saudara, ya. Dan dia memahami Alkitab, ya. Dia tahu ayat-ayat Alkitab, tetapi belum tentu dia dipimpin Roh Kudus, saudara, ya. Sehingga di dalam pelayanannya terkadang dia mengkaitkan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita dengan engkau mengikut Tuhan Yesus, engkau akan diberkati di dunia ini. Engkau akan mendapatkan segala kenikmatan di dunia ini, ya. Dan hidup mereka hanya untuk memakai Tuhan Yesus itu untuk mendapat kenikmatan dunia, saudara. Ya, tak kadang
jemaat yang dilayani itu, saudara, tidak militan, ya, tidak kurang lebih sama jemaatnya yang dilayaninya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada pertumbuhan, ya, hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi di saat kita melayani jemaat atau pengembalaan yang dia lakukan, di dalam pelayanannya pun masih banyak yang tidak sungguh-sungguh, saudaraku, karena mereka hanya mencari keuntungan dalam pemberitaan Injil. Dengan dia memberitakan Injil, mereka mendapatkan uang, mendapatkan kehormatan, dan dengan hal itu dia bisa membeli segalanya, membangun kerajaannya di dunia, saudara. Ya, semakin besar, dan dia di dalam jemaat yang dia pimpin, bukan kualitas dia utamakan, tetapi kuantitas. Jadi banyaknya jemaat, banyaknya orang yang mengikut dia, bukan kualitas. Bagaimana kualitas jemaat yang dia layani? Apakah betul-betul militan seperti jemaat mula-mula yang betul-betul sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, raga, dan akal budinya dia melakukan segala halnya untuk Tuhan? Tapi bagaimana sekarang banyak gereja, saudara, di mana-mana, tetapi jemaatnya semuanya tidak kurang lebih sama seperti dunia ini, saudara. Ya, kedagingan yang merajalela, ya, semua kehidupannya malah lebih jelek daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat, yang dia lakukan betul-betul memang dia terpanggil atau dia memang memilih untuk melayani Tuhan karena dalam tanda kutip untuk mendapatkan pekerjaan, saudara. Jadi ada dua hal ini akan kita bisa melihat di dalam hal kehidupan pendeta, bahkan gembala, di dalam dia melayani, saudaraku. Jadi ada dua hal. Kalau dia memang terpanggil, dia pasti betul-betul sungguh-sungguh. Dia tidak mencari keuntungan dalam pemberitaan Injil. Bahkan dia dengan mau berkorban, ya. Bahkan dia dengan kehidupannya dia mau berkorban, saudara. Dia sangat mengasihi. Bahkan dia mau melakukan segala hal untuk supaya orang bisa betul-betul mengenal Tuhan. Dia tidak mendapatkan kehormatan. Bahkan dia memberitakan Injil itu supaya orang bisa mengenal Tuhan Yesus secara langsung, bukan dengan membanggakan dirinya bahwa dia adalah orang pilihan, tapi dia betul-betul menceritakan Yesus itu yang sesungguhnya, saudara, supaya orang bisa berhubungan secara langsung kepada Tuhan. Tetapi orang yang memilih melayani, bahkan dengan iming-iming karena dia mengembali karena supaya dia bisa memiliki pekerjaan, tak kadang pelayanan mereka hanya untuk mencari uang, saudara. Bahkan tidak kurang lebih untuk membangun kerajaan, bisnis, bahkan kerajaannya di dunia, saudara. Dengan kehidupan jemaatnya yang tidak militan, tidak betul-betul hidup berubah kepada hal kebaikan, kebenaran Tuhan, saudara. Ya, hidup jemaatnya yang penuh dengan kedagingan, ya, yang tidak kurang lebih sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Yang lebih cenderung kepada hal pengajaran mereka adalah ritualisme, agamawi, ya, bukan jalan hidup, bukan hidup Tuhan Yesus yang mereka tekankan, tetapi lebih cenderung ke agamawi, aturan-aturan, ya, hegemoni dunia, saudara. Jadi hal ini yang mereka tekankan. Jadi ini sangat bertolak belakang, saudara. Ya. Jadi hal dua ini sangat bertolak belakang. Makanya jangan heran, ya. Bahkan motivasi mereka apa?
Apakah mereka memperkaya diri, mereka membangun kerajaan bisnisnya, ya, mereka membangun kuantitas bukan kualitas, saudara. Kuantitas jumlahnya banyak, tetapi semua jemaatnya tidak militan. Yang paling utama Tuhan Yesus mau itu adalah kualitas. Karena Tuhan Yesus mau orang yang mengikut dia itu adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, mau diubahkan dan hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Bagaimana Tuhan Yesus, banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya, dan Tuhan Yesus tahu apa motivasi mereka mengikut dia. Mereka hanya mencari mukjizat dan berkat-berkat dunia saja. Sehingga Tuhan Yesus muak dengan mereka, sehingga Tuhan Yesus meninggalkan mereka di padang rumput, saudaraku. Jadi mukjizat dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada pelayanannya dalam Israel pada saat itu ialah hanya sekedar sebagai, bukan orang manusia biasa, ya, tetapi bukan itu yang utama dia memberitakan, tapi kebenaran firman Tuhan, kebenaran hidup, jalan hidup, supaya orang betul-betul mencontoh, melakukan teladannya, supaya orang bisa hidup kepada rencana kehendak Tuhan dan hidup kepada rencana awal, supaya tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi hidup oleh karena dalam roh dan kebenaran, saudara. Tetapi sekarang kita lebih cenderung diiming-imingkan dengan hal mukjizat, dengan hal berkat dunia. Iblis pun bisa menawarkan hal tersebut, saudara, hati-hati. Cuman satu bedanya iblis sama Tuhan, saudara. Satu yang tidak bisa dibuat iblis dalam hal apa yang dibuat Tuhan, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal, surgawi. Tetapi selain daripada itu, iblis bisa buat mukjizat, dia bisa buat berkat dunia, bisa dia bisa berikan kepada orang yang betul-betul mengikuti dia. Ya. Dari hal ini yang perlu kita lihat, apakah pendeta atau gembala dalam pelayanannya, apakah dia terpanggil atau dia memilih untuk melayani karena hal lain, mungkin karena mencari pekerjaan atau supaya ada pekerjaan di dalam kehidupannya, saudara. Jadi motivasi mereka di dalam kehidupan mereka dan hasil yang mereka hasilkan daripada penggembalaan mereka akan terlihat, ya. Jadi bagaimana kehidupan mereka, saudara, keluarga mereka pasti akan kelihatan, ya. Jadi hidup kita sekarang bukan lagi soal ritualisme, keagamaan, tetapi hidup kita adalah hidup yang seperti Tuhan Yesus, jalan hidup. Ya, kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah pendekar Kristus, ya, yang militan, yang serupa segambar dengan Tuhan, saudara, Yesus Kristus. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus sangat keras berkata kepada kita, barang siapa yang tidak pikul salib, sangkal diri dalam mengikut aku, dia tidak layak. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan Yesus mau kita seperti dia, supaya hidup kita bisa mencapai kekekalan, saudara. Karena yang menghalangi kita dengan Tuhan adalah dosa kita, saudara. Dosa adalah kedagingan dan di luar rencana kehendak Tuhan. Yang kita lakukan adalah dosa bagi kita. Jadi saudara, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, undang Roh Kudus, saudara, supaya kita bisa mengerti, memahami rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Karena dengan hal inilah kita bisa kembali kepadanya dan kita bisa melakukan kehendak-Nya dan hidup kita diubahkan supaya bisa menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang betul-betul semakin hari semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, kiranya aku berdoa kepada kita semua yang menyaksikan video ini supaya saudara semakin dijamah Tuhan, hati dan pikiran saudara diubahkan Tuhan, supaya bisa mengerti memahami rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi sesuai dengan Kristus Yesus, saudaraku. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita semua. Haleluya. Amin.